Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Imam Duri TV dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Pantai Widuri, Yogyakarta. Dalam rangkaian acara bersilaturahim, menengok adik saya yang baru saja melahirkan. Alhamdulillah, lahir dengan sehat dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Para pemirsa yang saya hormati, insya Allah pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat ringan tentang bagaimana melafadzkan azan, bagaimana menirukan azan, bagaimana berdoa setelah azan, dan bagaimana melafadzkan iqamah. Di dalam perjalanan kami sekeluarga dari Purwokerto tempat saya tinggal sampai ke Yogyakarta ini, kita banyak mendengar azan yang dikumandangkan di berbagai masjid dan musola. Hati ini sangat senang mendengar kumandang azan dari berbagai masjid dan musola, dan sesungguhnya akan lebih senang manakala kumandang azan itu lafadznya baik dan benar, panjang pendeknya juga baik dan benar, dan pilihan huruf-hurufnya juga baik dan benar. Oleh karena itu maka insya Allah saya akan sampaikan itu semua, dan ini mudah-mudahan menjadi informasi baru atau tambahan informasi bagi para muadzin, baik muadzin yang bertugas azan di masjid dan juga di musola, dimanapun berada. Pemirsa, di dalam kitab Mukhtasar Shahih Al-Bukhari, susunan Asy-Syaikh Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, terdapat satu hadis yang menerangkan bahwa lafadz azan itu diulang 2 kali, sedangkan lafadz iqamah diulang 1 kali. Atau dalam bahasa yang lain, kalau azan itu 1 kalimat dibaca 2 kali, sedangkan lafadz iqamah dibaca 1 kali. Hadisnya berbunyi, An Anasin radhiyallahu anhu qol, umiro Bilalun ayyasfa'al adzana wa ayyutirul iqamata illal iqamah. Rawahu Al-Bukhari. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bilal diperintahkan untuk mengulang lafaz azan 2 kali, sedangkan lafaz iqamah 1 kali, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dengan demikian, maka lafaz azan yang lengkap adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini baru 1 kali. Lalu diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berarti 2 kali. Nah, itulah azan yang pertama, yaitu lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau diwasol, disambung, maka ro yang tadi itu di dhammah menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau nggak diwasol juga seperti yang tadi saya sampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perlu kami sampaikan ini biar azan kita lebih baik lagi. Pertama, ketika membaca lam jalalah Allah, nah ini lamnya ditasdid,
mohon maaf, saya sering mendengar ada orang mengatakan Allah itu lamnya tidak ditasdid. Nah, ini kurang bagus ya. Jadi Allahu Akbar, nah, lamnya ditasdid Allah ya. Lalu kemudian huruf H, ini yang jelas Allahu itu. Karena sementara ada yang azan nampaknya nggak pakai H malah, atau H-nya kurang jelas menjadi Allahu Akbar. Nah ini kurang benar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang benar adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, barnya jangan panjang ya. Bar gitu aja. Nah, kita lanjut. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu. Pakai shin besar ya, shin besar. Lalu ha, asha. Nah. Jangan asadu ya, jangan asadu, jangan, tapi asyhadu. Ya. Lalu Allah itu tasdid langsung. Asalnya an lalu lam alif ya. Allah tasdid ya. Asyhadu alla ilaha. Ilaha itu nggak boleh tasdid karena itu ilahun asalnya. Ilaha. Tidak boleh asyhadu alla ilaha, tidak boleh ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang belakang tadi tasdid semuanya. Illallah itu tasdid ya. Lalu pas Allah itu haknya yang jelas, jangan ha, jangan Allah, ya. Jangan, tapi Allah itu ya. Suara dada ya, suara dada ya. Saya ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu. Jadi ini diulang 2 kali berarti ya. Lalu kemudian adzan berikutnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Asyhadu. Nah, shin besar lalu ha ya. Asyhadu. Anna tasdid. Anna ya. Lalu Muhammadar ya. Langsung Muhammadar ya. Rasul, sinnya panjang 2 harokat ya. Rasul ya. Jangan Rasul, tidak boleh Rasulullah gitu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Kita lanjut. Hayya 'alas shalah. Hayya, ya-nya ditasdid ya. Alas langsung masuk ke huruf shad ya. Lalu sholah itu tak marbutoh tapi dibaca ha ya. Jangan sholah salah ya. Jadi hayya 'alas sholah itu ya. Hayya 'alas sholah. Kemudian hayya 'alal falah. Nah, hayya, ya-nya ditasdid ya. 'Alal falah ya. Falah ya. Pakai ha, falah ya, ha ya. Hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah gitu. Ini adzan ya. Jadi perhatikan mana yang tasdid, mana yang tidak, mana yang panjang, mana yang tidak gitu.
lalu ha dengan hak dibedakan. Ya. Hayya 'alas sholah pakai ha, hayya 'alal falah pakai ha. Nah, ini yang jelas ya. Ini karena kita sering mendengar teman-teman kita azan tapi tidak jelas antara ha dengan ha ya. Dan seterusnya. Nah, ini mari kita jadikan bahan koreksi bersama-sama agar azan kita lebih baik lagi. Kemudian kalau azan sholat subuh itu setelah hayya 'alal falah ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Nah, begitulah. Ini tambahan saja kalau pas subuh ya. Kalau selain subuh sih tidak begitu. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang tidak melakukan azan, namun kita mendengarkan azan? Nah ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mendengarkan azan itu dan menirukan azan itu. Ada sebuah hadis yang berbunyi, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin." Nah, ini rawahu Al-Bukhari. Ini hadis yang sahih ya. Ini adalah hadis di mana kita diperintahkan untuk mendengarkan azan dan menirukan azan. Lalu bagaimana cara kita menirukan azan? Nah, maka ada hadis lain yang menyatakan ini ada riwayat dari Muawiyah ya, radhiyallahu anhu ya. Beliau meriwayatkan hadis ini sama dengan tadi itu, tetapi ada tambahan kata-kata walamma qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwwata illa billah. Nah ini juga riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi yang tadi yang pertama itu hanya hadis yang menerangkan kita supaya mendengarkan dan menirukan azan. Lalu hadis yang kedua ini sama-sama riwayat Imam Al-Bukhari. Khusus ketika muadzin mengumandangkan lafaz hayya 'alas shalah ya. Kemudian kita supaya menirukan dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini juga berlaku untuk ketika muadzin melafazkan hayya 'alal falah, juga sama. Kita menirukan dengan la haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian pada saat azan subuh, seorang muadzin mengatakan as-sholatu khairum minan naum. Nah, kita menyahutnya dengan sodaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Diulang lagi, as-sholatu khairum minan naum. Kita menyahut lagi, sodaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, kalau yang lain ya sama dengan yang tadi itu. Para pemirsa, di samping kita diperintahkan untuk mendengarkan azan, menirukan azan, kita juga diperintahkan untuk berdoa. Berdoa setelah mengumandangkan azan atau setelah mendengarkan dan menirukan azan. Nah, ini. Berdoa setelah melafazkan azan, ya setelah mengumandangkan azan, ya, tentunya ini bagi muadzin, dan juga berdoa bagi orang yang mendengarkan dan menirukan azan. Hal ini sebagaimana maksud hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Halat atau halat ya, pakai tasdid ini,
halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ini juga rawahu Al-Bukhari. Jadi kata Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, mangkola hina yasma'u nida'a, barang siapa mengucap atau berdoa ketika mendengarkan azan, ya, dengan lafaz doa Allahumma Rabba hadhi da'wati tamah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adtah, maka kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, ini sungguh luar biasa. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa, ketika kita mendengarkan azan, mari kita dengarkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita tirukan azan itu, lalu setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tadi sudah kami sampaikan. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa, lalu bagaimana kemudian lafaz iqamah? Nah, ini. Kalau tadi lafaz azan itu 2 kali, ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, lalu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya begitu sampai selesai. Sekarang lafaz iqamah, maka sesuai dengan sabda Rasulullah tadi itu di atas, hanya 1 kali, ya, 1 kali, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini saya kira tidak ada yang sulit, ya. Hanya soal tadi itu mengucap qad qamatis shalah. Ini sering kita dengar keliru. Ada yang mengucap qad. Nah, ini bukan qad tapi qad. Qad qamatis shalah, ya. Qad qamatis shalah. Bukan qad qamati, bukan, tapi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Para pemirsa, demikian tadi telah kami sampaikan bagaimana cara melafazkan azan, bagaimana cara mendengar dan menirukan azan, dan bagaimana pula cara berdoa setelah mengumandangkan azan dan juga mendengarkan azan atau menirukan azan. Tadi juga telah kami sambung khusus untuk azan subuh. Ada tambahan khusus dan bagaimana pula cara menyahutnya. Dan terakhir telah kami sampaikan pula bagaimana melafazkan iqamah. Ini saya kira semua penting, ya, untuk kita semua, bagi para muadzin dimanapun berada, baik muadzin yang bertugas azan di masjid maupun di musola, dan juga bagi para orang tua. Bagi para orang tua ini penting. Saya kira ini video ini penting disampaikan kepada putra-putranya. Nah, siapa tahu suatu saat putranya ditunjuk untuk menjadi muadzin. Karena suatu saat kadang-kadang ada muadzin yang berhalangan, putra panjenengan ditunjuk untuk menjadi muadzin. Nah, ini saya kira ketika putra panjenengan ditunjuk, sudah siap bisa azan dengan baik. Sehingga sekali lagi sampaikan salam saya kepada para muadzin dimanapun berada, baik muadzin masjid atau musola, dan juga sampaikan salam saya kepada putra-putra panjenengan, sehingga kemudian mudah-mudahan kita semua kelak bisa azan dengan baik, azan dengan benar, dan mudah-mudahan pahala berlipat ganda untuk kita sekalian. Dari Pantai Widuri, Yogyakarta, tuan rumah channel YouTube Imam Duru TV mengaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.